Selin mau nyampein apa? Itu wanginya macam-macam. Saking banyaknya hampir 200 menit. Ini kata-kata. Kayak kata-kata di batin saya itu. Awas kamu ya, saya bunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah ada makhluk yang ada di badannya. Ada yang manggil kamu Angga? Siapa? Boneka itu. Kamu jadi sendiri. Ternyata masa lalu kamu. Kamu Yuki. Ya Allah, Yuki bener. Mata langit bener-bener kayak luar biasa bagi aku. Kesan saya bagus sih, mengalir no gimmick ya. Verified factory specializing in automotive components are ready, offering spark plugs, turn signal. Lagi dengan saya Ratnasti di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini akhirnya tim Mata Langit akan berkolaborasi dengan anak indigo Dedek Roy Kiyoshi. Terima kasih. Ini momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh sobat Mata Langit di seluruh dunia. Kami tuh punya fans yang ada grup WA-nya dan mereka tuh tersebar gitu, di Indonesia juga ada, yang di luar negeri juga ada. Ketika aku posting foto bersama Dedek Roy, mereka pada nanya, aduh kapan dong kolaborasi? Kamu merinding ngomongin gini gitu, mereka udah gak sabar gitu. Nah, alhamdulillah Allah mengizinkan hari ini Dedek Roy datang diantar oleh Mama Lani dan juga Mbak Ari dan juga asistennya Mbak Ratna sudah sampai di markas Mata Langit. Nah, kita mau bicara tentang hal-hal di luar nalar. Ini kalau kita ngomongin anak indigo, se-Indonesia pasti kepikirannya hanya Roy Kiyoshi. Ya ini, betul. Gitu. Jadi kenal maker. Betul, sudah dikenal. Jadi juga aku hari ini senang banget bisa berada di sini di Mata Langit, benar-benar bersama kalian adalah aura-aura yang positif, dan aku ngerasa banyak banget aura yang aku sebelum aku di sini pun aku tuh udah sempet nge-searching tentang karakter Paulina itu bagaimana dan apa seperti apa, dan aku memang kagum juga karena memang bisa dibilang kalian itu adalah senior seperti itu, dan itu ya thank you banget aku berada di sini hari. Masya Allah. Jadi ini saya salutnya sama Mama Lani. Ini didikan Mama Lani nih. Beliau walaupun sudah viral, sudah menjadi seorang spiritual yang dikenal luas, tapi tetap rendah hati. Oh iya, rendah hati itu adalah kunci nomor 1, dan etika diajarin keluarga kami memang benar-benar etika dan attitude itu juga nomor 1. Bagaimana cara pergi ke rumah orang seperti apa, penyebutan nama dan segala macam itu memang dipikirin baik-baik seperti itu sih. Etika itu memang nomor 1, dan kita nggak boleh sombong orang lain walaupun kita udah menjadi sesuatu yang bersinar ya, mungkin kata orang seperti itu. Aku kenal dah, tapi ya aku harus tetap rendah hati gitu. Nah, aku pengen tahu ya, apakah Dedek Roy ini sudah tahu gitu dari kecil ada kelebihan gitu, atau umur berapa mengetahui bahwa? Nah, aku tuh hidupnya di tahun 90-an ya Kak, maksudnya kayak gitu kan, belum ada Google zaman dulu gitu, jadi maaf saya potong. Saya ngeliat kucing hitam tadi mengarah ke Roy. Nanti nggak tahu ya ini kucing hitam ini apa persoalan. Biasa yang menyangkut dengan kucing hitam ini ada santet atau sihir yang sedang mengikuti atau yang sedang mengejar. Ini tadi baru saja lihat kucing hitam. beliau Oke, bila lanjut cerita dulu ya. Sekarang lanjut dulu. Nanti kita ungkap soal kucing hitam itu. Jadi sekarang usianya 39 hampir 40. Nah, menyadari indigo tuh saat umur berapa? Menyadari indigo pada kala itu sebenarnya waktu SD, SMP juga kita nggak punya psikiater, nggak punya Google kan pada kala tahun 90-an, jadi ya menyadarinya gitu-gitu aja. Nah, sampai pada akhirnya SMA dibawa ke psikiater, dites aura, tes IQ, tes segala macam lah itu berhubungan itu, akhirnya terdiagnosis lah sebagai indigo. Tes aura kan juga auranya warna hijau kan, warna hijau ungu gitu, berubah-ubah kayak gitu sih. Nah, terus akhirnya bisa menerjuni dunia spiritual sampai banyak klien, itu gimana ceritanya? Dari mulut ke mulut Kak, kayak biasa kita waktu itu ngelamar praktek, awalnya ada yang datang, tapi lama-lama punya nama, punya semacam kayak punya kesan di orang lain, dan orang itu akan
jadi bawa orang-orang lagi dan segala macam. Sempat viral tuh dulu dengan Bang Robi Purba, acaranya namanya Karma. Ya, acara Itu pada saat kala itu ya acara favorit itu ditunggu-tunggu. luar biasa ya waktu itu. Saat itu Benar-benar sudah terima klien pada saat itu. udah. Oh sudah ya. Antusiasme masyarakat terhadap sebuah program misteri pun pada kala itu juga masih ya, maksudnya benar-benar mengedukasi juga acara itu. Memang tidak bohong, berkat acara itu aku jadi kayak gitu. Iya, jadi terangkat Meroket gitu. lah. Meroket ya. Aku sempat 2 kali nih jadi bintang tamunya acara Karma waktu itu. Jadi jadi kayak benar-benar di Karma itu benar-benar ngebahas tentang spiritual, kemudian juga ngebahas tentang mitos atau fakta seperti itu. Itu mendekat deh, serius. Jadi saya ngeliat lagi nih barusan ada makhluk nggak baik nih, jahat, kayak monster rawa-rawa gitu, lidahnya panjang, dia kayak sayurnya tuh netes terus, Aduh. hitam, habisnya nih kayak acak-acakan lah gitu ya. Ini kayaknya makhluk yang nggak baik juga nih yang dikirim. Jadi Roy untuk biar orang nggak suka melihatnya. Memang ya kiriman dari. Tapi kalau yang makhluk baiknya ada nggak Bang Lima? Kalau dari pertama Roy datang tadi yang terlihat saya tuh memang ada anak kecil yang selalu mendampingi desa. Orang anak kecil itu bagus ya, membuat orang Disukai. kita, karena kan 90% itu rata-rata orang masih menyukai anak-anak ya, karena anak-anak itu kan dianggap kayak malaikat lah gitu ya. Tapi juga saya lihat selain anak-anak itu kayak banyak banget ratusan boneka gitu yang Boneka. hadir gitu tadi di ruang tamu markas Mata Langit yang mengiringi kedatangan Dedi Roy kemari, dan itu wanginya macam-macam. Aromanya. Maaf kalau di rumah ada boneka banyak kan waktu itu ya? Ada. Sekarang banyak banget, saking banyaknya hampir 200 boneka. Benar kata Panglima itu ada. Ada spiritnya masing-masing. Tapi memang belakangan ini waktu pas beberapa bulan yang lalu aku tuh melarang semua boneka-bonekaku. Dilarung kemana? Dilarung ke laut, ke sungai. Kenapa dilarung? Itu nggak diberikan ke orang ya, dilarung. Aku ada sempet ngasih orang juga, ada yang aku juga jual juga. Terus gitu mereka juga ada yang suka kan. Ya udah itu ya. Ada boneka, ada arwah bonekanya mungkin masih ada. Masih ikut. Biasanya Oke. yang saya ketahui itu walaupun artinya kita buang, tapi kadang-kadang kan ya ada spirit dari dalam boneka itu sendiri yang memang masih mau mengikuti kita, masih nyaman bersama kita. Nah, kecuali ada kata-kata yang kita sebutkan pada saat kita larung, saya tidak terima kalian lagi semua, kita putus hubungannya saat ini, dan saya nggak izin kalau saya ikutin misalnya. Mungkin kalau nggak ada kata-kata begitu ya bisa jadi dia nggak mengikuti. Tapi kalau nggak ada kata-kata begitu, ya menurut sepengetahuan Bang Lima nih, biasanya walaupun secara fisiknya itu kita buang, tapi secara ruhnya, spiritnya itu masih terus ngikutin. Aku percaya banget Panglima gitu. mungkin itu benar-benar aku berasa banget. Tapi waktu melarung ada pembicaraan nggak? Kata-kata. Saking banyaknya mungkin aku nggak Lupa. tapi mungkin benar kata Panglima tidak ada official resmi untuk ngobrol dan melarung di laut itu. Jadi arwahnya mungkin Masih ngikut. Pernyataan lah ya. dan ya aku sampai itu loh Kak, di ruangan praktek aku udah aku ganti jadi kantor. Jadi orang-orang yang mau konsultasi ke kantorku, padahal udah nggak horor ya. Iya. Itu tetap masih Iya. gitu ya. Tapi energinya apa positif apa negatif dari boneka-boneka itu? Ya tentunya pasti ada positif dan negatif ya, kalau yang saya lihat gitu. Jadi memang kita nggak bisa memastikan juga itu semua positif gitu. Salah satu pasti mungkin ada yang membawa dampak negatif gitu. Nah tadi saya ngeliat lagi di belakang video itu kayak ada asap putih dan hitam mengitari di antara atas kepala. Jadi ini kayak ada positif dan negatif yang saling masih ya istilahnya itu berperang lah gitu. Jadi yang sisi positifnya yang dia di atas positif itu kayak seperti ingin melindungi, dan di satu sisi yang kita itu berusaha untuk memang ingin menguasai. Yang putih untuk melindungi. Ya kita malah ingin menguasai menyerang. Apa benar itu dari orang yang sama Kak atau beda-beda orang? Ada berapa arah? Bapak nggak segala keadaan hati. Maksudnya aku nanya gini. Iya. Ya kalau saya masih perempuan.
Yang satu mungkin ibu-ibu usia mungkin hampir 60-an ya. Praktisinya ini yang saya lihat rambutnya pada putih-putihnya udah badannya. Oh, yang putih itu praktisinya. Badannya Oh. jadi ada kayak kata-kata di batin saya itu, awas kamu ya, saya bunuh kan. Astagfirullahaladzim. Itu seperti itu. Itu. Bukannya aku malah jadi kepikiran ya atau jadi takut, tapi ini sebuah pesan yang benar-benar harus di warning, Diwaspadai, betul. waspadai. Kan yang kata kamu itu benar, aku dicoba untuk usahain aku nggak ada terus. Oh ya? Merasa? Dizolimin dia, dikirimin kayak barang-barang cairan darah gitu kan, Dikirimin ke rumah? kirimin ke rumah gitu, lihat CCTV ada orang yang nggak kita kenal juga kan. Jadi bola api juga mengejar saya lihat. Balas sepatu. Nah iya, Sempat terlihat waktu di rumah orang gimana? rumah ada yang kayak dengar dentuman ya, terus kayak ada bola api sama orang-orang komplek. Kan emang rumahku emang udah diketahui orang kan ya. Oh ada kayak gitu-gitu di rumahnya Reykjavik kayak gitu. Itu sempat ada gosip tentang itu sih. Itu terlihat saya, itu yang terlihat saya. Berarti aku akan dibikin mati gitu. Iya, dalam bayangan batin saya itu awas tuh ya. Padahal aku tuh Jadi kata-katanya begitu, bukan gua buat mati ya, enggak, gua bunuh gitu. Bukan sadis gitu. Sementara pengen menceritakan sesuatu, gimana? ya perasaan tuh saya selalu format ya. Iya, aku lihat dia santun naik ke siapapun gitu, nggak peduli di mana. Kita nggak tahu ya orang berbuat jahat. Benar. Jadi ini dibuat perasaan efeknya tuh kayak jadi sedih berkepanjangan gitu. Oh iya benar. Bawaan hawanya tuh kayak mau nangis gitu. Hawanya yang ditimbulkan dari makhluk-makhluk ini jadi kayak, padahal dibilang sedih kayak sedih ya, nggak ada gitu. Dibilang Moody ya. Tapi Moody. jadi lebih ke Kadang-kadang tiba-tiba moodnya sedih, tiba-tiba senang, kayaknya bener, itu bener banget. Emang mood swingnya tuh, tapi nggak pernah marah juga punya. cuma lebih ke sedih kali ya. Tetap sedih, kadang melo, kenapa ya ini begini, kenapa ya itu gitu kan. Kalau ya segala sesuatu nggak oke di Nggak pada tempatnya. dan ini juga ada yang membuat perpecahan gitu, bentrokan antara Regina dengan Mama sendiri. Oh my god. Maaf kalau hubungannya Mama sangat baik ya. Banget. Mamaku bener-bener kayak manajer iya, temen iya, kakak iya juga, pasangan iya. Emang kan aku partner emang sejati. partner sejati juga kan. Kalau sampai orang kayak ya mungkin orang tahu kelemahan aku kali ya, jadi kayak mau dibuat perpecahan ya, itu bisa jadi hal yang harus kita jaga dan doa. Waspadai. Tapi aku pengen nanya boleh kayak gitu tuh, misalnya kayak perpecahan gak mempan, sihir pemecah gak mempan, kita bisa dikerjain yang lain. Kita juga sakit. Iya. Iya Bisa, terutama itu nanti psikis kita yang kena. Mungkin dari fisik kita bisa bertahan ya dengan perisai-perisai yang kita punya secara energi. Tapi efeknya nanti bisa ke psikis kita gitu. Antara kedua belah pihak nanti dari Mama bisa juga terkena psikis, dari Dero juga bisa terkena psikis. Jadi arahnya ke situ biasanya. Segala sesuatu perisai yang kita bentuk dalam tubuh kita menahan energi negatif itu tidak membuat kita sakit, tapi sebenarnya sakit psikis itu lebih bahaya daripada sakit fisik. Tapi kalau yang dirasakan apa, lebih banyak fisik atau psikis yang terganggu belakangan ini? Alhamdulillah aku sama Mama cintanya masih abadi, maksudnya cintanya masih kuat ya? Masih kuat. Allah, astagfirullah. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah ada makhluk yang ada di badan Agil. Ini adalah makhluk yang mengganggu Dedek Roy. Ayo kita interogasi. Siapa kamu? Ini kiriman. Bisa tanya, kamu siapa? Siapa kamu? Aku tidak jahat. Kamu yang ikutin saya kah?
berwujud bertimpanikan tengkorak. Dede punya boneka tengkorak di rumah? Kepala tengkorak ada. Ada. Oh. Ada. Kamu yang di kepala tengkorak itu? Oh, iya. Emang gitu, giginya masih Giginya udah hitam semua dan kepalanya emang. Iya, aku merinding. Tapi itu udah lama nggak gitu. Tapi masih ada? Tapi masih ada ada meja CCTV di situ, ada biasanya sama pajangan lain dan di situ juga ada tengkorak. Kepala tengkorak itu ada di situ? Tapi resin bahannya. Oh, oke. Ukuran kepala manusia. Berarti dia tidak ikut dilarung. Coba tanya, kamu yang di... Apakah kamu tengkorak yang dekat meja CCTV kah? Lemari. Di lemari ya? Satu nakas gitu kan. Oke. Kenapa lemarinya? Ganti makhluk ini. Ini makhluk. Makan apa? Terima kasih. Kok dia bilang terima kasih sama Dedek? Kamu siapa? Apakah kamu penghuni? Terima kasih kamu sudah memberiku makan. Aduh, Sebentar, emangnya Dedek kasih makan apa? tiap hari Kamis nih, nanti juga kebetulan kan tiap hari Kamis aku tuh ada ritual, jadi mungkin, tapi aku nggak bisa sebut makhluknya. Memang aku ada bukannya memuja, tapi memberikan Berbagi. saja. Apakah Di dalam satu ruangan itu aku taruh bunga dan segala macam. apakah kamu yang di ruangan itu yang dikasih makan setiap hari Kamis? Ritual. Kan cuma diriku saja. Bukan cuma diriku saja. Ini Ada ada kaitan dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul nggak ya? Apakah kamu ada kaitannya dengan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul? Aduh, apa itu? Main ya. Iya, mukanya aku marah. Minum dulu. Enggak apa-apa. Aku dulu adalah manusia yang telah kau beri makan ketika di jalan ini. Oh, kamu pernah ngasih makan orang di jalan? Sering sih. Sering? Oh, yang di mana ya? Mungkin dia lupa karena banyak orangnya sudah meninggal tapi. Siapa? Aku, ya ampun gua. Jadi aku memang gua sedih nih, gua malah sedih juga deh, gua nangis. Jadi aku dulu sempat beberapa waktu lalu sering aku ngasih di komplek aku ada bapak-bapak gitu yang di jalan, aku sering kasih makan sampai pada akhirnya aku kasih makan terus, akhirnya dia nggak ada, beliau nggak ada, tiba-tiba nggak tahu nggak adanya kenapa gitu. Namanya siapa? Aku lupa namanya siapa. Berarti dia seorang gelandangan gitu? Seorang gelandangan. Oke. Yang aku kasih makan. Cirinya gimana coba kamu Dia konfirmasi? pakai baju, terus rambutnya putih. Aku rutin pada kala itu. Terus tiba-tiba beliau menghilang. Menghilangnya nggak tahu. Nggak muncul lagi. Aku sempat nanya mama dan segala macam kehilangan. Tapi ada informasi nggak beliau meninggal atau gimana? Nggak ada. Apa dijemput dinas sosial gitu apa enggak? Oh, Karena aku tanya ke orang-orang komplek, mama tahu nggak ini gini? Ya tahu nggak deh, kata mama gitu kan. Apa mungkin ya? Coba tanya. Bisa. Cuma apakah kamu bapak-bapak yang sering dikasih makan lalu menghilang tiba-tiba meninggal ya. dan ternyata meninggal? Sudah meninggal. Kok dia senyum? Terima kasih. Dia bilang terima kasih. Kebaikan itu akan menjadi tameng. Kebaikanmu akan menjadi tamengmu. Iya. Makasih. Bapak pokoknya yang tenang. Aku semoga di kelahiran yang berikutnya kita berjumpa lagi menjadi seorang teman. Kamu berikan bukti saat aku benar-benar Kelaparan. Iya, Bener ya? Aku bawa makanan. Maksudnya beli ini datang ke rumah Dede apa gimana sih? Dede ketemu di jalan. Ketemu di depan komplek itu aja tempat Makannya dia. Makannya. Ya aku tetap kasih dia tiap kali aku ketemu komplek itu aku kasih dia. Setiap lewat pasti ngasih. Setiap lewat kasih. Ya ampun. Kurus ya bapaknya itu? Oh iya benar. Rambutnya putih. Oh benar? Iya.
Oh, gak nanya lo sama Nama- orang-orang tua. iya. Ada yang tahu nggak bapak-bapak tua itu kemana sekarang? Tapi sampai sekarang nggak tahu namanya ya? Ya, aku nggak tahu. Pak, boleh nggak tahu namanya? Iya, aku pengen tahu namanya. Kenapa nggak boleh tahu? Terus kan, Biarkan kebaikan itu tak pantesan aku tuh udah punya firasat bapak ini kemana ya. Ternyata udah nggak ada dia. Tapi maaf, makamnya di mana ya kalau boleh tahu? Soalnya Dedek Roy kehilangan jejaknya, nggak ada kabar, nggak ada yang tahu juga orang situ. Jauh ya. Mm-mm. Aku bertanya sih, kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan katanya. apakah kamu masih punya saudara di sini kah? Nggak ada ya. Iya. Lu sempat nyari ya waktu itu? Iya. Sempat nanyain kemana Aku bapak? sempat nanyain orang-orang depan komplek, ada nggak sih yang ini? Aku tanya supir aku juga semuanya. Ih, Mm-mm. luar biasa nih Nah pertanyaan. ya makanya, Pertanyaan kehidupannya aku belum tanya kemana kah? Hari ini terjawab. ya, apa mungkin beliau ini dikirim Tuhan untuk Awalnya kok sedih ya dia? Iya. Emang mengenaskan sih. gimana sih Depan kondisinya? komplek dia nggak pakai baju. Oh nggak pakai Nggak baju. pakai baju. Maaf seperti ODGJ gitu. Oh, dia gaji seperti Oh, orang ya yang Allah. dalam gitu. Kenapa sedih Pak? Nangis lagi ke air mata? Kenapa nggak ada yang peduli dengan kamu? Heeh. Melihat dirimu Papa melihat diri Dedek kenapa? dapat dong. Saat kecil. Di atas lagi naik daun. Oh lagi naik daun atau lagi masih kecil? Oh saat masih kecil. Sama seperti anak selalu jadi Apa iya? Waktu kamu kecil selalu dicaci, dimaki. Iya. Apa iya? Serius? Benar, iya. Dibully, Oh, dicaci ya. kamu pernah ceritakan soal ini ke podcast lain? Belum. Belum ya? Atau terungkap di sini? Apa ya? bahkan anakku pun sama Kenapa berlaku anaknya bapak diperlakukan bagaimana? pelecehan itu. Pelecehan? Ya Allah, berarti maaf. Pahit ya masa kecil kamu berarti ya? Dibully, dicaci. Iya, SD itu. Ya, SD. Di mana? Surabaya apa di Jakarta? Oke. Dukung untuk Oh, kamu dikasih buku sama bapak ini. Buku apa ini? lalu dilemparkan oleh teman-teman. Astagfirullah, apa ya? Benar. Di bukuku dibuang, dilempar. Ya Allah. Tas aku diinjak-injak. Aku juga di SD pernah dituduh nyolong. Kok kamu ini sedih ya? Ternyata masa lalu kamu. Jadi kayak itu bukan hal yang gampang ya buat aku. Jadi aku dibuang bukunya. Ya Allah. Terus gimana Pak? Jangan pernah menyerah dengan tantangan dunia. Ya. Teruskanlah tebarkan kebaikan, maka karma kebaikan akan menyelimutimu. Serangan itu tak mampu menembusmu, walau dia menghantam jantung itu. Berarti benar ada serangan gaib ya Pak ya untuk Roy? Aku ada masalah jantung yang pun. Serius? Tapi udah sembuh. Oh, kenapa sejahat itu mereka sama Dedek Roy? Kejahatan datang dari Lingkaran? Maksudnya lingkaran terdekat? Tapi jantungku Oke. sih udah dicek. Sekarang sudah aman, oke. Ini mungkin dia menceritakan, baik. ya, menceritakan kisah yang sudah lewat ya. Terus, Karena itu mereka tak dapat menembus jantung. oke. Berarti harapannya sebenarnya kamu jatuh, tapi kamu bertahan. Mereka nggak berhasil. Kadang-kadang bahaya juga ya. Kalau jantung, iya bener. Jantung kan kaitannya dengan nyawa. Kalau jantung nggak berdetak. Siapa? Walaupun mereka menginginkan kejatuhanmu, tapi sampai detik ini kau masih berdiri dengan kokoh
Allah, kekuatanmu adalah mamamu. Aku percaya itu. Tapi ada yang ingin memecah belah ya antara Dedek dengan mama ya. Siapa tuh pelakunya? Kinan. Ya, ada azan ya. Ya sudah, kita istirahat dulu ya. Allah Akbar. Biasanya makhluknya kalau dengar azan itu dia pamit. Ini kan Allah Akbar. Oke, kita akan lanjut berkomunikasi dengan makhluk di tubuh Ismi. Panglima sudah tarik. Kita pindah ke sana, Dek. Selamat siang. Kamu siapa? Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Jangan. Isu celaka dulu. Kamu yang kasar-kasar ya, Bu. Bebas gitu. Oh, sama. Jangan macam-macam kamu. Palanya Isu mau dibanting nih, aku tahan ini. Awas. Macam-macam. Jadi, aduh, tanganku jadinya yang sakit. Aduh. Awas. Dia kayak lagi baca mantra. Mantra ini enggak, bahasanya enggak dipahami. Angkel. Ada yang manggil kamu Angkel? Siapa? Boneka itu. Oke. Aku menamakan diriku Angkel. Berarti kamu yang di salah satu bonekanya? Oh. Tarik menarik. Nggak rebutan badan Ismi ini. Jadi makhluk yang baik pengen masuk, yang jahat pengen merebut. Ya, aku rasa aku kenal sama kamu. Siapa panggil? Permen. Minta permen. Ambil. Kamu Oh, iya. Yuki. Ya Allah, Yuki bener. Sini Mbak, Bi ambilin permen sini, Bi. Nama panjangnya siapa? Aku. Oh, beda lagi. Oh, ganti lagi sudah. Beda lagi. Oh iya. Jadi nggak mau permen nggak? Bukan. Oh bukan. Nih sekarang Yuki yang tadi bukan. Ini aku bukain ya. Allah. Ada banyak. Siapa? Selin. Panggil. Selin nih. Udah ada. Kayak gini suara Selin. Allah. Yuki sedih. Allah. Selin pengen mendekat ya. Dia pengen mendekat ya. Coba. Kali dia pengen mendekat aku gimana ya Allah. Dia ngeliat ke mama. Masih lima. Mungkin dia pengen meluk mama. Aduh dia nggak mau. Aku sayang banget sama Selin. Selin udah meninggal. Kenapa dia meninggal? Sakit. Rahim. Oh ya Allah. Geometri namanya. Aku sayang banget sama. Sabar ya. Dan aku suka anjing. Ya ini sakit aja megangin perutnya. Masa belum mereka sampai besar. Ya Allah. Maaf ya. Kenapa Selin? Maju. Dia pengen meluk kamu. Oke. Oke. Selin mau sampaikan apa? Selin mau sampaikan apa ke Dedek? Tiap kali pulang, sambut panas Selin Oh. sekarang banget. Ya. Apa itu? KAMUPE tepat. Oh hebat, astaga. Kamu hebat katanya. Dia bilang kamu hebat. Aku gak kuat kalau aku bukannya aku gak mau ngakuin Selin lagi, cuma Kamu sendiri nggak sanggup ya? nggak jawab. Saking sayangnya. Selin ngarep juga di batu. Oh iya. Ada tisu, maaf tisu. Oh ini, Allah. Kamu bahagia gak ya? Ini udah. Di sana aku bahagia ya. Selin, semoga kamu bahagia ya di sana ya. Selin,
bisa panggil kayak gitu. Shelly gitu. Oh ya Allah, Aku emang perempuan dia berarti ya. Hmm. Ini udah ganti bukan Shelly. Assalamualaikum Nyai. Duh, tangan isu basah. Dari Laut Selatan Nyai ya. Monggo nara ingsun ingkang rukune manusia. Menampura kula badhe dherekaken. Berjumpa dengan Dedek Roy, dia bilang permisi aku numpang di raga ini pengen berjumpa dengan Roy. sama Ibu Ratu Bukan. Ini dengan siapa kau boleh tahu? saya diperintahkan untuk menemuimu. Oh, dayangnya Bunda. Kehidupan tidak bisa lepas dari sebuah perairan. Semua makhluk itu akan selalu membutuhkan air. Iya, kalau boleh tahu, kita bukan pengen membalas. Kamu tahu siapa pelaku? Cukup. Kau pun sudah mengetahui dengan ketajaman batin. Wanita dan laki-laki. Oh, ada laki-lakinya juga. Wanita beramal, wanita penyihir, dan laki-laki temanmu. Yang dulu berarti laki-laki. Yang wanita itu ininya, ahli supranaturalnya. Itu sudah lama dikirimnya Nyai. Lama. Ini belum. Datang lagi. Siapa namanya tadi? Yuki. Yuki mau permen ya? Ini. Permennya. Iya. Ini aku bukain ya. Aku Beda lagi nih. Siapa ini? Aku mau. Ray siapa? Siapa? Boneka juga. Boneka juga. Oh, ya dia mau meluk kamu kayaknya. Deketin kamu. Ya Allah. Sedih banget dia. Ray Ini yakin Ray. sudah Ray. dilarang. Dari warung. Ray itu bonekaku. Baju merah, anak kecil. Perempuan. Perempuan, Ya. rambutnya panjang. Aku nggak ada fotonya, cuma Ini dia. Gonta ganti ini. Ada Ray, ada Yuki. Ini siapa lagi? Paman. Arman. Suparman. Siapa dia? Pocong. Apa Arman mau sampaikan apa sama Suparman. iya. Mau sampaikan apa sama Dede Ray? Jangan takut. Jangan takut lagi katanya. Dengan bentuk sepertiku. Jangan takut dengan pocong. Oh iya. Sampai Emang kamu kau takut pocong? tidak sanggup untuk memeluk guling. Astaga, serius? Aku nggak berani sama pocong. Guling? Guling nggak mau. Aku nggak mau ada guling di kamar. Astaga. Kamar. Ini bener katanya. Bener banget. Kamu nggak mau bantu mama? Aku nggak punya guling. Ganti lagi. Iya. Ini Yuka ya. Ya, sebentar, Yuki. Kamu jangan pergi dulu. Aku mau kasih kamu permen. Ntar ganti lagi. Nih, Kak, Dede Ray ngasih nih. Iya, makanan lo ya. Suapin. Oh, ya Allah. Enak. Ini siapa? Yuki apa Ray? Kawan saya ini gue dibongkar dari sini. Aib semuanya. Enggak, aib bukan aib. Ini mah ilmu ini. Ya Allah. Bye-bye Uncle. Oh, ya Allah. Bye-bye Uncle katanya. Kamu udah ikhlas ya? Ikhlasin ya? I wanna be with you katanya. Jangan. Selesai. Maaf. Bukan gak sayang, tapi biar sama-sama baik. Baik. Mau pergi? Harus terpaksa. Allah Allah. Ini ganti lagi. Ini siapa ini? Mama. Panggil Mama Lani. Mau sampaikan apa sama Mama? Mama mau kesini? Sini mah, ada mau disampaikan. Sini aja mah. Bye-bye, Mama. Sini mah. Mama kesini sebentar ya, mungkin mau sampaikan sesuatu. Oh nggak bisa duduk ya, pakai bangku mah. No.
Apa? Mama. Heeh. Pengen pergi. Siapa? Mama. Re. Pergi. Oh, Re. Oh, ya ampun. Enggak. Mama mau duduk lah. Nggak apa-apa katanya. Mama. Apa mau sampaikan apa lagi sama Mama? Together. Oh, kalian harus bersama terus katanya. Jangan saling menyakiti. Oke, itu akan selalu dijaga ya. Agar saling kuat. Ayah dan jari. Agar kuat katanya. Karena kebersamaan kalian menjadi sebuah emas. Oh, di sebuah emas katanya. Love you. Oh, Mama. Aku thank you so much Thank you. for everything. I'm so sorry ya. And you really love me. Yang berlalu akan berikan selalu kami kebahagiaan. oh gitu dong, suka kasih roses sih. Siapa ini Selin? Selin datang lagi. Selin mau sampaikan apa? Bye-bye. Sering hidup bahagia ya, terlahir kembali bisa ketemu lagi sama mama ya. Allah. Ya, saya rasa ini akan menjadi episode yang mengandung bawang karena banyak kesedihan yang saya sendiri nggak tahu kenapa mendengar kisahnya Roy di masa kecil tuh kayak sedih nggak bisa ditahan gitu. Padahal kan saya juga baru kenal, nggak tahu masa kecilnya bagaimana gitu, tapi jadi terbawa gitu. Berarti artinya ini tuh nyata gitu. Ini bukan sebuah rekayasa atau cerita yang dibuat-buat. Bahkan kisah masa kecilnya itu nggak pernah diungkap di podcast lain, baru terungkapnya sekarang dan terkonfirmasi itu bener ya. Benar. Jadi satu perasaan yang apa ya, kayak sangat-sangat iya membawa aku jadi ke apa namanya, jadi sedih sebenarnya itu. Dan itu semuanya benar-benar aku alami. Mungkin nggak banyak paham tahu tentang ini sih. Beberapa orang keluarga aja. So memang ya, terima kasih banget, aku juga bisa lega cerita dengan kalian. Tapi tadi ada dari minimalisasi tadi semua cocok ya kisah-kisahnya. Kok bisa ya? Jadi kayak aku, orang lain lihat Prekios mungkin kuat, Prekios memang punya popularity atau apa, tapi mereka sebagian nggak ada yang tahu tentang perasaanku yang lembut. Ya mungkin aku sayang sama seekor anjing pun kayaknya seperti itu. Mungkin bagi orang lain kan itu kan itu hewan peliharaan doang gitu, padahal sebenarnya enggak. Dan terungkap di sini ya Ya, semuanya. terungkap di sini. Dan ya aku aja diajarin mama untuk sopan santun, apalagi sama alam semesta atau dunia hewan gitu kan. Semua makhluk harus kita sayangi. Kita punya slogan yang kita sering sebut, semoga semua makhluk berbahagia, mereka bahagia di alam ini. Nah terus untuk Dedek Rai sendiri, nyangka nggak kalau podcastnya bakal seperti ini? Benar-benar nggak nyangka, ini shock banget. Soalnya jujur aku bisa nerawang diri sendiri tapi nggak pernah mencoba untuk berbagi. Lalu kamu liatin gue, kamu liatin aku gimana, kayak gitu belum untuk official. Dan ternyata di sini semua terungkap ya. Kalau Mama gimana Mama kesan-kesannya? Ya, saya dari poin kecil dan kakaknya juga selalu mendidik untuk menyintai semua makhluk hidup, termasuk yang di luar, orang tua yang di luar. Bukan cuma orang tua saya aja, orang tua yang di luar harus disayangin dengan tulus. Terserah dia kekuatannya gimana, mau berbagi makanan atau baju atau waktu, itu dari diri sendiri, intinya itu. Makanya tadi ada beberapa bapak-bapak yang datang, yang pernah ditolong. Iya, itu menghilang. Dia tanya terus ke saya, kemana, saya nggak tahu karena dia mungkin nggak ada keluarganya, sempat
tiap lewat diberi makanan, tiap lewat diberi baju, dipakein baju, kasih sendal ya juga. Allah. Dia tidur di pinggir jalan. Oh pinggir jalan, gimana sih ya? Mesti Gitu. Terus nggak kelihatan lagi, nanya terus tiap hari di mana saya lewat nggak ada. Nah itu tadi berkah. Dan ternyata kebaikan itu berbuah kebaikan juga ya. Percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya, berbuat baik itu enggak apa sih, Karma. nggak sia-sia ya, nggak sia-sia. Di sana juga dicatat ya, dicatat dan mereka ungkapkan si ini baik itu dia Malah semua mereka yang bersaksi, ya, bilang terima kasih lagi tadi. ya seperti itulah. Saya yakin dan percaya seperti itu semuanya. Makanya buat kalian semua jangan sampai melewatkan ya, berbuat baik itu Setuju aku. Hebat ada dididik. gunanya. Didikan mama hebat. Ada gunanya. Dan berbuat baik itu nggak akan kita jadi miskin ya. Ya itu ya. Itu aja. Nah ini pertanyaan terakhir, apa kesan-kesannya tentang mata langit? Dede dulu. Mata langit bener-bener kayak sebenarnya ya luar biasa bagi aku. Luar biasa itu kayak aku jadi speechless juga untuk mengungkapkan betapa luar biasa aku berada di sini. Sebenarnya oke banget, dan kedepannya nih aku yakin banget kita akan ada banyak kegiatan bersama, baik itu kegiatan sosial. Amin. Kita jodohnya akan terus panjang gitu. Dengan siapapun. Karena satu frekuensi ya. Satu frekuensi gitu, jadi berkesinambungan. Oh, itu jadi Dan aku tunggu di rumah juga